Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Hendro Lumban Raja bersama dengan renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek Bekasi, untuk kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, Selasa 21 Januari 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ini nomor 766, baitnya yang pertama. Firman Tuhan menjadi dasar renungan kita hari ini adalah yang tertulis dalam Ibrani 6 ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Demikianlah firman Tuhan. Sumpah adalah ucapan tekad maupun janji untuk melakukan sesuatu. Untuk menguatkan janji atau tekadnya itu, sumpah dilakukan atas nama atau demi nama sesuatu yang lebih tinggi daripadanya. Misalnya, sumpah jabatan presiden. Presiden bersumpah, artinya berjanji dan bertekad melaksanakan jabatannya secara bersungguh-sungguh atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam hal bersumpah tersebut, Tuhan sebagai yang lebih tinggi daripadanya dan dijadikan saksi serta akan memberikan ganjaran jika janji atau tekadnya itu tidak dilaksanakan. Dengan demikian, sumpah dipandang sebagai sesuatu yang pasti akan dikerjakan karena mengandung ancaman hukuman. Itulah sebabnya sumpah dapat memberi keyakinan kepada orang yang mendengarnya. Dalam Ibrani 6 ayat 16, ayat harian kita hari ini dikatakan, sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, mengakhiri segala bantahan. Untuk memahami ayat harian kita ini, kita tidak dapat melepaskannya dari ayat 13, 14, dan 17. Bahwa Allah bersumpah demi dirinya sendiri kepada Abraham, bahwa ia akan memberkati Abraham berlimpah-limpah dan akan membuat keturunannya sangat banyak. Allah bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Dia bersumpah untuk menegaskan bahwa apa yang dijanjikannya itu akan dilakukannya. Karena itulah Abraham dan setiap kita yang dipilih Allah tanpa ragu sedikit pun menanti dengan sabar pemenuhan janji Allah tersebut. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang dapat kita amini melalui renungan firman Tuhan hari ini. Pertama, bahwa setiap janji Allah itu ya dan amin, tidak akan berubah dan tidak akan dilupakannya. Pasti akan dilaksanakan Allah bagi kita. Maka baiklah kita dalam segala yang kita kerjakan dan hadapi, terutama dalam menghadapi berbagai kesulitan. Ingat dan berpeganglah kepada janji Allah. Dalam Matius 28 ayat 19 Allah berkata, Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Marilah kita berpegang teguh pada janji Allah tersebut, sehingga kita dapat berjalan dengan yakin bahwa kita akan selalu dapat pertolongan dari Allah dalam setiap proses yang kita jalani.
Yang kedua adalah bahwa jika kita oleh karena suatu protokol pengangkatan jabatan harus bersumpah jabatan demi nama Tuhan, baiklah kita memegang teguh sumpah itu. Janganlah sekali-kali kita mengabaikannya, sebab ketika kita mengabaikannya kita sedang menjadikan nama Allah yang kepadanya kita bersumpah menjadi olok-olok dan omong kosong belaka demi memperoleh jabatan dan segala keuntungannya. Oleh karena itu Allah tidak membiarkan orang yang bersumpah palsu, apalagi mengatasnamakan dirinya. Dan bagi kita yang tidak harus bersumpah karena apapun, janganlah kita bersumpah. Dalam Matius 35 ayat 34 dan 37 Tuhan Yesus mengatakan, agar jangan sekali-kali kita bersumpah, tetapi jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Artinya, walaupun tanpa bersumpah, baiklah kita selalu jujur dalam setiap perkataan kita. Jika kita berjanji walaupun bukan sumpah, kita melakukannya. Jika kita memberi pernyataan, katakanlah yang sesungguhnya walaupun tidak atas sebuah sumpah. Baiklah kita hidup dengan menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh atas apa yang kita katakan. Apa yang terucap di bibir sesuai dengan apa yang ada di hati dan yang kita kerjakan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau menolong kami untuk selalu hidup dengan mengandalkan janji-Mu, sehingga dalam segala kesulitan dan tantangan yang kami hadapi, kami tetap dalam perjalanan yang mengandalkan Tuhan, dan kami tidak jatuh ke dalam dosa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.